Bismillahi, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara rutinan yaitu live stream setiap malam Jumat yang disiarkan langsung dari Padepokan Patrap Surakarta. Ya, tak lupa salam kepada sahabat-sahabat yang telah hadir atau menyaksikan secara online dari Sabang sampai Merauke. Kita tetap istiqomah dalam belajar dan terus belajar walaupun dengan online. Bismillahi, tidak lupa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dalam bahasa Sundanya, am uyah karasa uyah, am gula karasa gula. Maksudnya, ketika kita makan garam masih terasa garam, ketika kita makan gula masih terasa gula. Ya. Karena pembeda itu ada di pengecap rasa. Namun kita harus lebih ke yang menciptakan rasanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita panjatkan salam serta salawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan saya di sini sekedar pembuka. Semoga sahabat-sahabat sama jamaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, ya dari Sabang sampai Merauke kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah. Dan saya sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi dalam mengamalkan zikir nafas. Kita memang bahasanya tidak mencari apa-apa dalam berzikir itu. Ya, berzikir to ya, berzikir to, itu bahasa sininya berzikir to. Nah, karena berzikir itu adalah suatu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri yang terperi kalau bahasa saya, yaitu sang jiwa. Nah, karena di dalam mengamalkan zikir nafas ini kita harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing kita. Dan di dalam perjalanan spiritual dengan metode zikir nafas, kita harus mengalami dan jangan sampai bertanya, terus bertanya. Tapi kita alami dulu, baru kita bertanya. Nah, jangan sebelum kita mengalami tapi bertanya. Wah, itu namanya sekedar pingin tahu, tapi tidak melakoni. Maka di dalam belajar zikir nafas, step by step, level dari level, itu kita ikuti, kita lakoni, dan semua itu kita pasrahkan. Mau kita masih di level 1 ke, di level 2, 3, 4, itu biarlah kehendak Allah. Karena di dalam belajar zikir nafas itu kita harus mengikuti kehendak Allah. Dan kuncinya pasrah serta berserah. Nah, pasrah ini di mana? Ketika kita duduk timpu, mulai terasa kesemutan, mulai terasa tegang, kadang kita berkeringat, kadang badan kita bergetar. Semua itu jangan ditanggapi, tapi kita pasrah dan berserah, biarlah
Allah membimbing kita. Karena di dalam perjalanan sang jiwa, bahasa saya itu sang jiwa, ketika kita mengaktifasikan dengan zikir nafas hu Allah, saya yakin kita akan mengalami suatu fenomena alam yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Dan di situ kita harus terus berserah. Jangan menanggapi atau mengomentari, oh ini apa ya. Ketika kita mengomentari, oh ini apa, pasti down, turun lagi. Itulah yang pernah saya alami. Dan selama kita mengamalkan zikir nafas dengan metode yang simpel ini, kita harus mengaplikasikan kepada diri kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau saya itu mengikuti seperti keluar masuk napas ini. Saya tuh sering ini, kalau nulis di status bergerak dan terus bergerak, seperti napas yang tak pernah berhenti. Nah, insya Allah secara ruhaniah kita istiqomah, secara lahiriah kita melakoni seperti napas yang tidak pernah berhenti. Namun semua itu ada jedanya, di mana kita ikutin tanda. Kalau mata kita ngantuk, ya perintahnya istirahat, tidur. Nah, saya yakin. Karena zikir nafas pada hakikatnya adalah zikirnya para waliullah. Nah, beliau itu mengamalkan zikir nafas ini sampai bersembunyi. Nah, seperti kalau di Jawa Barat itu di Gua Saparwadi Pamijahan, itu tempat berkumpulnya para waliullah yang 9. Tidak menurut cerita, saya pernah ziarah ke sana. Memang benar, di situ ada peninggalannya, yaitu yang namanya peci haji yang 9. Di situ dulu guru saya bercerita, emang tempat itu adalah tempat kumpulnya para wali yang 9 di Gua Saparwadi, tepatnya di daerah Tasikmalaya, Pamijahan. Nah, untuk apa di sana? Karena mereka sedang mengamalkan atau saling berbagi tentang ilmu asror, yaitu ilmu rahasia ini. Apa sih yang dirahasiakannya? Zikir nafas. Nah, maka orang-orang Sunda yang mengenal babat cerita Gua Saparwadi pasti mereka tidak akan menolak dengan namanya metode zikir nafas. Karena sudah ribuan tahun diamalkan oleh para waliullah dahulu. Dan zikir nafas sudah disampel dari dulunya itu oleh Kanjeng Sunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu banyak keterangan-keterangan zikir nafas Allah adalah zikir sakti. Zikirnya para aulia Allah. Banyak di kitabnya. Tapi di sini saya tidak akan membuka karena saya bukan penghafal kitab. Nah, tapi insya Allah dengan terus mengamalkan zikir nafas secara istiqomah dan melakoni tanpa batas, yaitu tanpa mengeluh, tanpa banyak bertanya, tapi kita harus membuktikan sendiri biar tidak katanya. Nah, dan banyak gitu ya, sahabat-sahabat selalu mereferensi dengan bahasa ini, dengan kitab ini. Itu adalah laku orang lain. Yuk kita mari sama-sama belajar menyelami, berjalan sendiri dengan zikir nafas ini, insya Allah
kesadaran Allah berikan. Maka disitulah yang disebut dengan perjalanan ruhania. Maka orang-orang yang berjalan dengan kendaraan atau sarana metode zikir nafas, insya Allah mereka akan selalu terilhami. Karena apa? Karena ketika si nafas menyambung kepada jiwa, jiwa ini menyaksikan apapun yang belum pernah kita saksikan di muka bumi ini. Karena itu adalah alam ilahiyah. Nah, setelah kita menyaksikan apa yang belum pernah kita saksikan, itu semuanya adalah tanda atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah secara ruhaniah kita istiqomah mengamalkan zikir nafas ini, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti atau melihat tanda yang Allah berikan. Nah, insya Allah nanti Allah akan memahamkan ketika emang kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan zikir nafas ini, bukan untuk mencari sesuatu. Nah, sesuatu itu apa sih? Mencari kesaktian, kekayaan. Nah, itu bukan tujuan. Tujuan kita mengamalkan zikir nafas adalah untuk mendekat kepada Allah secara maksimal dan optimal. Istiqomah lah bahasanya. Tanpa berharap, udah kita tunaikan. Wah, ini zikir nafas ini emang sarana untuk mendekat kepada Allah. Karena di setiap hembusan nafas kita ini adalah suatu takdir yang Allah berikan. Nah, maka saya pernah membaca salah satu hadis, bahasanya qala Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyia-nyiakan nafasnya, maka merugilah mereka. Nah, Rasulullah aja menerangkan atau bersabda kepada para sahabatnya waktu zamannya. Nah, sekarang kita belajar zikir nafas, ada pembimbingnya, legalitasnya jelas, sarana atau metodenya simpel, tidak jelimet. Kita tinggal menunaikan, membuktikan, melakoninya, dan kita terima apapun yang terjadi ketika mengamalkan zikir nafas. Itu adalah suatu pembelajaran atau pendidikan dari Allah. Nah, karena apapun yang terjadi dalam mengamalkan zikir nafas itu, Allah akan memberikan sebuah tanda. Walaupun itu bahasanya sensasi. Anggaplah sensasi itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda yang harus kita terima dan kita lakoni di dalam kehidupan kita. Apa sih? Oh, contoh saya dulu pernah disujudkan. Disujudkan, rasa ikutin terus disujudkan. Ternyata itu emang tanda ketika saya ini dipahamkan, oh iya, 5 tahun lamanya saya tidak pernah sholat. Itulah akhirnya, oh berarti saya harus sholat. Tidak boleh ditinggalkan karena sholat adalah kewajiban. Benar juga gitu. Itu dengan sendirinya nanti Allah memahamkan semua sensasi-sensasi itu. Karena disebari sensasi adalah tanda dari Allah dan pelajaran dari Allah juga. Dan cukup sekian apa yang saya sampaikan, hanya sekelumit pengalaman dan cerita dari Kang Darman DNSA
Dan bagi sahabat-sahabat yang masih banyak bertanya di grup ya, khususnya kita jangan terlalu banyak berdebat, tapi tetap bersharing, sharing, nol ego. Nah, nanti bahasanya semoga Allah memahamkan kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya inilah penuturan dari pembimbing kita semua, yaitu Bapak Setio Purwanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak, Bapak Bejo dan Bapak Darman. Ini betul-betul PPKM ya di Indonesia, nggak ada yang hadir ya penghuni tetap. Mbah Bejo sama Kang Darman. Ya alhamdulillah walaupun di sini kita bertiga, saya lihat di YouTube cukup antusias ya. Kalau kita ngelihat chattingnya ini, Masya Allah. Pokoknya waalaikumsalam semua kawan-kawan yang dari Indonesia, Malaysia, dari Singapura belum kedengaran. Ya, terus pokoknya ada orang nggak ada orang tetap siaran di sini maksudnya. Tapi ini alhamdulillah istiqomah kita direspon banyak kawan-kawan yang live, yang mengikuti live baik di YouTube maupun di Facebook ya. Ya. Oke. Yang di Facebook juga begitu. Ada berapa orang? 28. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, jaga kesehatan, jaga diri. Kondisi di Indonesia ya seperti inilah. Terakhir itu sudah 38.000 kasus per hari penambahan. Ya, mendekati 40.000 per hari.
Mudah-mudahan ini akan menurun ya doanya. Ya, kalau Bapak Ibu melihat ya banyak kawan, mungkin ada yang family gitu, terkena virus, terkena COVID, ya. Ya begitulah kehendak Allah. Ya, kita tidak perlu takut dengan corona. Tapi kita harus mematuhi ketentuan dan ketetapan Allah yang ada pada virus corona. Kalau virus corona menularnya lewat udara ya berarti pakai masker gitu. Oh, pakai masker bukan karena takut corona. Takut tetap sama Allah, tapi kita mematuhi ketetapan yang telah Allah berikan. Ya. Kalau tidak takut corona, terus tidak pakai masker, itu berarti tidak takut corona dan tidak takut dengan ketetapan Allah. Nah, itu loh. Ngeri itu. Orang-orang yang tidak takut corona, tapi tidak mematuhi aturan Allah, ya akibatnya ya seperti itulah. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini menjalani zikir nafas, sadar Allah, ini bisa menjadi apa namanya, penenang ya. Kita bisa menjadi hidup kita itu lebih optimis. Ya, dalam kondisi seperti ini itu kita rentan kena stres, betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena pengaruh corona ini tidak hanya masalah corona aja, tidak masalah tertular aja. Masalahnya itu bisa ke keluarga, kesibukan kita. Biasanya sibuk di kantor, sibuk di rumah. Apa kesibukannya? Mengerjakan pekerjaan anak. Lalu gurunya itu juga aneh-aneh, ngasih pekerjaan yang sulit-sulit. Akhirnya mengerjakan orang tua. Ya, masuk anak kelas 1 SD suruh bikin ini dan itu, jelas nggak mungkin. Nah, yang repot siapa? Orang tua. Ini yang sekolah siapa? Itulah kesibukan yang kalau tidak disikapi dengan santai ya kan udah stres. Kemudian masalah ekonomi kan juga gitu Bapak Ibu. Nah, kemarin ada yang ngobrol sama saya lewat video call mau konsultasi. Masalah apa? Ya usaha kontraktornya rugi besar. Iya. Iya, alhamdulillah melalui konseling prinsip DNSA, 3T, ATP, ya timbul keberanian untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sekarang ini. Ini kan yang paling penting. Yang namanya utang ya tetap utang, iya kan Bapak Ibu. Orang marah-marah ditagih, orang marah-marah nagih hutang ya namanya dia punya uang di tempatnya dia ya marah-marah ya wajar. Tapi sikapilah marah-marahnya dia itu dengan ketenangan. Ini yang paling penting. Ya, itu masalah ekonomi dan itu tidak hanya 1-2 orang, hampir semua. Ya, pasti penurunan penghasilan itu pasti. Makanya kita bersabar dulu. Ibaratnya itu kita itu sekarang ini sedang berada di perut ikan. Kalau cerita menurut pelajaran yang ada di Nabi Yunus ya Pak yang itu ya. Nabi Yunus itu yang di perut ikan itu ya. Nah, dalam surat apa ya kemarin
Al-Hadid apa ya, akhir surat Al-Hadid apa ya, lupa saya, ya Allah. Itu disuruh bersabar karena memang kondisinya di dalam perut, di perutnya ikan. Nah, ibaratnya kita sekarang ini ya berada di perutnya ikan, ya sabar. Bagaimana nggak sabar ya? Tetangga pada kena COVID. Ya, aduh. Ya harus sabar, nggak boleh aduh. Ya, harus sabar. Jadi ya seperti ini gitu. Ya seperti inilah Allah. Saya kemarin tuh mikir tapi ya temu jawabannya. Allah ini apa ya, nggak konsisten apa ya? Loh kok nggak konsisten gimana? Kita disuruh sholat berjamaah, tapi kok ya suruh di rumah saja. Gitu. Karena banyak teman-teman itu yang wah melarang ke masjid, wah marah-marah. Pokoknya marah-marah sama pemerintah yang melarang untuk sholat berjamaah. Sholat jamaah di masjid itu nggak rapat apa kakinya. Sholat di masjid itu jaraknya 1 meter gitu. Ya, makanya gitu. Ini yang menyuruh rapat juga Allah, yang menyuruh renggang juga Allah. Ini gimana? Nah inilah Bapak Ibu. Kita ini mau manut siapa sebenarnya? Mau manut Allah atau mau manut diri kita sendiri? Kalau mau manut ego ya nekat pasti dirapat-rapatkan kan gitu. Tapi kalau mau manut perintahnya Allah di dalam ayat kauniyah ini, ya kita disuruh untuk renggang 1 meter, bukan nekat. Nah ini ya Pak Ibu. Nah banyak sekali berbagai problem yang ada di kehidupan kita terkait dengan COVID ini. Ya. Yang potensi mengalami kecemasan saat ini meningkat Bapak Ibu. Ya, beberapa klien saya sebelum COVID aja sudah mendengar suara ambulan itu sudah cemasnya meningkat. Lah sekarang ini ambulan itu wang wing itu wah super sibuk ini ambulan. Yang kemarin ada yang sudah takut mati kena corona, coba gimana coba? Konsultasi ke saya, klien saya ini takut mati gitu. Tapi malah kena corona, waduh. Ya saya tenangkan dia. Lebih ke pasrah. Ya sudah kena ya gimana. Karena kliennya bukan jamaah DNS saya. Kalau jamaah DNS kan enak ya. Jadi gate harus disengeni ngono. Terima. Ya, berhubung klien ya harus dengan lemah lembut. Inilah perbedaan klien saya dengan sahabat DNS saya itu. Kalau sahabat DNS sampai mengeluh, oh tak getak. Ya terima, ya diterima gitu. Tapi kalau klien ya pakai di apa namanya? Bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana, bawa ke sini. Ya endingnya suruh nerima juga. Nah ini Bapak Ibu, kita belajar dzikir nafas itu ya saat inilah pentingnya kita berzikir nafas Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu? Allah ini menurunkan ilmu dzikir nafas, mempublikasikan ilmu dzikir nafas. Iya toh? Dulu kan nggak pernah. Dzikir nafas kok dijual seperti kacang goreng. Iya toh? Orang yang dulu berzikir nafas itu kalau nggak dibaiat dulu atau dia disumpah atau ditorekoh yang tingkatnya sudah paling akhir itu nggak diberikan dzikir nafas itu. Sekarang Allah buka, biak. Oh. Dibuka. Siapapun boleh mengamalkan dzikir nafas. Penjelasannya ada. Caranya ada. Dan menyebar semuanya.
Siapapun boleh. Tidak pakai bayat-bayatan. Loh, itu betul terjadi kan? Dikir napas kemana-mana, coba di YouTube. Ketik aja dikir napas gitu. Wow. Dulu apa ada? Enggak ada, takut. Ini sekarang Allah sudah buka. Tapi setelah mulai tahun 2012 dimulailah dikir napas itu sampai sekarang hampir 9 tahun. 8 tahun setelah itu setelah dikir napas menyebar, turunlah penyakit yang mengganggu pernapasan. Betul enggak? Artinya Allah sudah mempersiapkan, dikir napas, nanti akan turun satu penyakit yang itu berkaitan dengan nafas. Apa ya? COVID ini. Mungkin Bapak Ibu ya menyepelekan namanya dikir napas. Weh, coba Bapak Ibu. Loh, ini bukan satu kebetulan. Ya, bukan satu kebetulan. Loh, dulu memang ada pandemi seperti ini. Tapi kan tidak seperti ini Bapak Ibu. Korban pandemi ini udah sampai sekarang. Itu sudah mengalahkan korban perang dunia kedua. 4 juta. Gara-gara apa? Sesak nafas. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih diberikan nafas. Nafas Bapak Ibu masih turun naik, masih keluar masuk. Mau menunggu apa coba? Kalau enggak dikir nafas. Loh, itu peringatan Allah sangat jelas kalau kita mau membaca. Iqra gitu loh. Kok ada dikir nafas? Loh, ini kok ada penyakit turun yang mengganggu pernapasan loh, kan itu kan sudah jelas toh. Mau apa coba? Wah, Pak Pur ya sukanya menggaduk-gaduk kan. Bukan menggaduk-gaduk kan, memang itu gaduk. Ini kan Allah, saya kan cuma membaca alam ini aja. Iya ya. Bikin napas ini sudah sebar kemana-mana. Dan turun satu penyakit yang mengganggu pernapasan. Nah, mau menunggu tersengal-sengal baru dikir nafas atau sekarang? Loh, apa sih keuntungan dikir nafas Bapak Ibu? Kalau orang mengatakan orang yang imunitasnya baik itu corona itu akan menyingkir dengan sendirinya. Betul nggak? Oke. Imunitas itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah kondisi mental kita. Stres. Kalau kita stres, ya wis, imunitasnya turun. Nah, dikir napas itu kita akan mencapai kondisi tenang. Nah, ini. Tenang, rileks. Nafas jadi lebih teratur. Nah, ketika kondisi tenang seperti ini, maka tubuh itu akan mencapai kondisi maksimal. Imunitas akan meningkat. Nah, kalau kita tidak punya satu metode untuk mencapai ketenangan ini, ya bolehlah misalnya dzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanya, bikin tenang apa tidak? Kalau tidak bikin tenang berarti cara dzikirnya yang salah. Bukan dzikirnya yang salah, tapi cara dzikirnya yang salah. Loh, saya tidak menyalahkan zikirnya, caranya pasti salah. Sebab apa? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang yang berzikir hatinya pasti tenang.
Kalau orang berzikir sampai enggak tenang, berarti caranya salah. Zikir astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini semakin zikir kok semakin sedih. Berarti zikirnya, cara zikirnya salah. Yo, tak salah ke. Yo ben, katanya spiritualis kok menyalah-nyalahkan. Yo ben tak salah ke, salah tenan. Karena yang benar Quran. Quran bilang apa? Quran menyatakan apa? Orang yang berzikir hatinya tenang. Kok ini berzikir hatinya enggak tenang? Yang salah siapa? Yang salah itu orangnya yang mengamalkan, atau yang salah Qurannya kok ora bener. Katanya zikir tenang tapi ini enggak tenang. Ayo, yang salah yang mana? Dijawab lewat chatting. Lewat komen. Salah, Pak, gitu. Gitu. Loh. Aku ya aja, kalau zikir sampai enggak tenang berarti caranya salah, bukan zikirnya salah. Bukan la ilaha illallahnya yang salah, bukan istighfarnya yang salah, bukan tasbih, tahmid, takbir yang salah, tapi caranya salah. Ketika saya zikir nafas, Pak, lama-lama saya tenang, Pak. Itu yang betul. Betul zikirnya dan betul caranya. Sekarang kalau misalnya pakai la ilaha illallah. Misalnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus timbul tenang, berarti caranya betul. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bikin tenang enggak? Enggak. Berarti caranya salah. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tenang enggak? Tenang itu, Pak. Wah, jadi caranya betul. Zikirnya betul, caranya betul. Tapi jujur, enggak boleh bohong. Ya. Saya enggak Pak cari tenang, Pak. Saya cari pahala, Pak. Terserah. Kalau la ilaha illallah jumlahnya 1000 kan dapat ini dapat itu, Pak. Oh iya, sudah enggak apa-apa. Memang kita berbeda gitu aja, sudah enggak usah. Nah, ini pertama itu Bapak Ibu. Kalau kita tenang, imunitas meningkat, corona pasti lebih teratasi. Tapi apakah terus zikir itu kita bebas corona? Ya tidak. Semuanya itu kan kita itu memaksimalkan. Kalau kita tenang, terus enggak pakai masker kemana-mana ya terpapar. Kalau terpapar gimana pakai tenang? Ya kalau imunitasnya itu maksimal bisa mencapai ketenangan itu bisa menangani coronanya ya enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata fisiknya enggak kuat walaupun meskipun tenang ya Allah menghendaki kata Mbah Zen terkapar ya. Terkapar gitu loh. Jadi bukan mentang-mentang zikir napas terus apa namanya? Itu bebas corona. Itu. Gitu Bapak Ibu ya. Sekarang manfaat yang kedua. Belajar zikir nafas ini tidak sebatas zikir nafas. Belajar zikir nafas itu karena pelajaran dalam zikir nafas pada level 3 itu adalah menerima gitu loh yang. Nah inilah kita menerima enggak kondisi saat ini. Kalau enggak menerima ya stres gitu. Kalau menerima ya enggak stres. Kita bersyukur enggak dalam keadaan seperti ini ya? Kalau bersyukur ya bahagia. Nah, kalau enggak bersyukur ya stres ya sudah. Ini penerapan zikir napas Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya mengapresiasi
Bapak Ibu yang sudah memesan buku saya, Mindfulness Dzikir Nafas, buku itu banyak berisi tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengatasi stres dengan dzikir nafas, dengan mindfulness dzikir nafas, bagaimana menghadapi keadaan-keadaan dunia ini yang tidak terduga. Nah, itu saya jelaskan secara singkat ya, untuk 100 halaman ya nek diwaca ya dibaca secara cepat juga saya kira Bapak Ibu akan nggak bisa. Bapak Ibu nanti kalau sudah baca bukunya itu harus pelan-pelan gitu, kayak buku dzikir nafas yang saya buat pertama. Kalau tergesa-gesa nanti hilang feel-nya. Terus diulang lagi ya. Ya. Itu editor saya itu baca ya sampai wah baru paham gitu ya. Boleh tanya sama editornya. 3 editor tuh yang edit. Saya juga, karena saya nulisnya itu ya intuitif aja gitu loh. Gitu. Pokoknya aku nulis, bagaimana baiknya tulisannya ya terserah editor gitu. Ya alhamdulillah ini sudah masuk ke percetakan. Insya Allah bulan depan lah sudah bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu, terutama yang mesan. Kenapa mesan? Karena jumlahnya sedikit Bapak Ibu. Ya itulah. Ya, karena memang biayanya besar untuk cetak buku itu. Nah kita juga nanti siapa yang mesan pertama itu akan kami prioritaskan. Nah, baik Bapak Ibu, ini penerapan kehidupan di dalam berzikir nafas ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan ini? Ya, dzikir nafas itu harus Bapak ikuti, Bapak Ibu ikuti. Jadi jangan diolah sendiri ya. Diolah sendiri, dikreasi sendiri boleh, tapi konsulkan ke saya. Kalau mau mengikuti cara saya loh ya. Jangan dimodifikasi ya. Kalau dimodifikasi itu ya namanya dealer nggak bertanggung jawab loh Pak. Iya toh? Kalau saya itu misalnya dealer mobil gitu kan. Bapak Ibu beli mobil saya yang masih saya garansi gitu. Tapi sudah dimodifikasi ya. Bannya diganti ban becak misalnya. Ya saya nggak tanggung jawab kalau di jalan ada apa-apa itu. Sudahlah, kurikulum itu sudah Bapak Ibu. Saya sudah mengamalkan dzikir nafas ini sudah tahunan. Wah, itu bahkan mulai spiritual itu saya secara intensif itu mulai tahun 2000 itu sudah gitu. Jadi itu sudahlah melalui proses yang sangat panjang gitu ya. Beruntunglah Bapak Ibu yang sekarang ini sudah sangat to the point gitu. To the point itu bukan proses yang mudah loh Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu aja mengatakan oh gampang ya. Simple Nah, itu untuk menemukan yang simple itu aja saya sampai puluhan tahun no. Loh, iya loh. Menemukan yang simpel itu puluhan tahun. Sekarang mudah. Maka cobalah ikuti Bapak Ibu. Nanti kalau enggak itu kebelangsak-belangsak seperti saya. Saya itu sama guru saya itu cuma diberi kunci-kuncinya Bapak Ibu. Oh iya saya itu jarang ketemu. Kunci-kuncinya aja, kuncinya ini gitu. Temukan dewe. Wah, temukan sendiri. Ya, saya eksplorasi. Eksperimen dengan diri saya, wah jebles-jebles salah. Pelajaran ATP ini sampai 4 tahun Bapak Ibu. Ini aja belum ketemu titik poinnya. Loh, belum ketemu sudah disampaikan. Wah, ini kalau sampai ketemu wah, luar biasa. Ini sudah hampir sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi kalau saya itu kalau belajar itu sambil nulis. Belajar sambil tak tulis gitu. Kenapa? Karena dalam tulisan itu Allah mengalirkan ilmu. Kemudian saya amalkan, saya tulis lagi, dapat ilmu lagi. Saya amalkan lagi, saya tulis lagi, terus gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar dengan saya itu coba
baca histori saya ya. Histori saya itu di Solo Spirit Islam itu mulai tahun 2007. Wah, itulah. Itu perjalanan saya 2007 sampai sekarang. Nah, itulah perjalanan saya. Yes. Ya itu. Jadi saat ini memang saya akan terus mengembangkan ya. Dulu fokusnya ke Padepokan. Wah itu Bapak Ibu, ya toh. Puasa mengembangkan Padepokan, orang pada ke sini gitu. Kemarin itu tinggalkan Padepokan, duniamu itu dunia maya. Jadi fokusnya itu apa? Kalau pengen menyebarkan ilmu jangan fokus di Padepokan, fokuslah di dunia maya. Berarti apa? Berarti apa? Ya pakai YouTube, pakai medsos, wes gitu. Ini emang gitu. Padepokanmu kalau untuk satu grup di NSA nggak cukup kok, satu grup itu kan 200 lebih. Ya. Padahal ada berapa grup itu. Ya. Di Telegram itu 1000-an lebih, 1500 ya. Coba kumpul di sini ya nggak cukup. Maka fokusmu itu jangan fokus kepada banyaknya orang yang akan datang ke Padepokan, tapi lebih ke medsos. Itu pelajaran yang saya terima. Kemudian jangan fokus pada orang-orang yang lama, yang aras-arasan belajar lagi karena merasa sudah cukup. Fokuslah kepada orang-orang yang baru, yang punya semangat, yang punya giroh, yang punya untuk belajar ke Allah. Karena itu yang akan memberikan vibrasi kepada saya. Kalau orang-orang yang lama, yang semangatnya udah 5 watt aja nggak nyampe, belajar ke Allah ya dan tidak, itu nggak usah digagas, tinggalkan aja. Itu nggak ada vibrasi positifnya. Karena ke Allah ini kita harus sama-sama memberikan vibrasi Bapak Ibu. Saya itu mempertahankan apa namanya ya, mempertahankan doyo ini loh. Makanya kalau saya terlalu fokus kepada orang-orang yang lama memotivasi mereka, entek doyoku, nanti yang baru-baru nggak kebagian doyo. Mending saya melayani yang doyonya besar-besar. Punya giroh, punya semangat belajar. Wah ini kan saya tervibrasi ya, semangat saya. Itu. Ya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu, dalam berzikir napas ini kita tidak hanya duduk diam, tidak hanya duduk begini, tapi nanti dalam keseharian. Makanya Bapak Ibu yang sudah belajar, tetap terus belajar, kemudian pada tahap-tahap tertentu, gunakanlah itu di dalam keseharian. Misalnya gini, saya dalam bikin napas sudah bisa pasrah. Jadi saya bisa menemukan wilayah pasrah itu seperti ini nih. Nah, gunakanlah wilayah pasrah itu untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah zikir, saya itu bisa mencapai keadaan fana. Nah, keadaan fana itu gunakanlah dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian, dalam zikir napas, saya itu sudah mencapai keadaan sibgoh. Nah, keadaan sibgoh itu gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pada tahap apa Bapak Ibu itu mengalami keadaan itu, coba itu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Makanya sebenarnya spiritualitas yang paling tinggi dalam DNA saya itu sebenarnya ATP Bapak Ibu. Makanya saya menuliskan di status FB saya, kalau seorang suami sudah berani jemur pakaian istri, apalagi pakaian dalamnya istri, wah itu sudah spiritualitasnya udah hebat. Tapi ya jemurnya jangan sembunyi-sembunyi ya. Ya biasa aja, kalau sembunyi-sembunyi ya masih. Tapi kalau bagi yang sudah terbiasa menjemur pakaian istri ya enggak, mungkin lain lagi ya. Ini bagi suami-suami yang egonya itu terlalu tinggi gitu loh. Wah, aku kan suami kan cari duit, mosok suruh jemur pakaian istri. Wah, kalau masih gini ya, itu perlu gitu.
Jadi latihan-latihan seperti inilah yang sebenarnya harus kita selalu latih gitu. Hancurkan ego kita untuk nguji atau untuk nguji ego kita. Ya, karena semakin kita egois tentunya kita akan tidak berhasil lah. Emangnya dikir napas itu kalau sudah dikir napas itu derajatnya tinggi gitu, gini ya, enggak. Semakin dikir napas gitu egonya semakin harus hancur. Bukannya malah semakin kita itu pengen dilayani, justru kita harus melayani pada siapapun. Kita itu menjadi pelayan, bukan melayani. Nah itulah latihan-latihan kehidupan sehari-hari kita itu seperti itu. Ini bukan masalah banyak ilmu, semakin banyak ilmu semakin tunduk. Enggak. Apakah tunduk itu berarti ilmunya tinggi? Ya jangan gitu. Gitu loh. Filosofi padi semakin ilmu tinggi semakin enggak, ya serang dua ilmu gitu loh. Ya dah. Wah, terus gaya ilmunya dua terus wah, terus merendah, Pak. Gayanya merendah. Oh, gaya merendah, padune bendilem ilmunya dhuwur ngono. Itu namanya ego gitu loh. Jadi filosofi semakin tinggi ilmu itu semakin tunduk atau padi itu kalau padinya matang itu semakin daunnya itu filosofi yang salah. Kenapa? Masih merasa punya ilmu gitu loh. Sehingga menundukkan diri. Enggak. Orang dua ilmu wes gitu loh. Wah, ini bisa enggak kita? Makanya orang-orang yang di grup itu tidak memamerkan ilmunya. Ya. Hati-hati ya toh. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini terlalu semangat saya. Padahal cuma ada Mbah Bejo sama Kang Darman. Ya, wah saya kangen sebenarnya sama Bapak Ibu ini. Kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu loh ya. Ada Pak Budi, ada Pak Ali, ada Pak Rumi, Pak Gatot, Pak Wawan, Pak Sutamin, Pak Suwardono, Pak Alexander, dan ke atas. Ini ke atas nggak sebut buka ya, sebut-sebut satu persatu. Ini yang hadir acara ratusan. Iya. Ya, alhamdulillah kesetiaannya dengan saya di channel YouTube saya untuk mengikuti siaran langsung ini. Dan Facebook juga ya, Facebook. Terima kasih telah mengikuti. Ya kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar itu ya saya ini ya Bapak Ibu kalau belajar sama saya itu jangan jangan menganggap saya itu levelnya tinggi gitu ya. Wis podo-podo sinaune lah. Kalau jenengan belajar dengan orang yang sama-sama belajar itu lebih enak. Gitu. Kayaknya belajar kepada orang yang sudah mahir itu minder itu. Kalau saya kan nggak minder, gitu. Mungkin pertama ketemu saya saja pakai cium tangan. Gue nek wis ngobrol, rong dino telung dino, wis ora nggo cium tangan, salaman biasa. Bapak tahu apa? Tahu kebiasaan saya. Pak Polisi boleh koyo ngono. Ya ora apa-apa, aku ya seperti ini gitu. Kalau cium tangan ya saya tarik gitu. Nanti kalau sudah kenal biasa ya nggak mungkin cium tangan lagi. Biasa meneh. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berzikir nafas, ya, latihan. Bapak Ibu silahkan di rumah, ya, untuk menempatkan diri, ya. Kita minum dulu ya, Bismillah. Ini kopinya Kang Darman, kopi jahe. Bapak Ibu kalau ke sini minumnya kopi jahe, ya Kang. Baik.
Bapak Ibu, ini kalau kram itu enggak apa-apa di ini Bapak Ibu. Kalau kram ya. Tapi kalau kesemutan enggak apa-apa. Kalau kesemutan enggak apa-apa. Kalau kram jangan sampai dibiarkan. Karena kram itu sakit. Kalau saya enggak kuat kalau kram. Ya, baik. Ini enggak mau ditekuk gini nih. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama untuk belajar menyadari Allah, berzikir. Ya. Kita mencoba Bapak Ibu untuk membiarkan apapun, membiarkan keadaan sekeliling kita sadari saja Bapak Ibu. Kalau ada suara, sadari saja bahwa ada suara. Kalau kaki kita mungkin sudah mulai kesemutan, sadari saja bahwa kaki saya kesemutan. Kalau pikiran kita kesana kemari, sadari saja bahwa pikiran saya sedang kesana kemari. Coba Bapak Ibu posisikan Bapak Ibu itu adalah yang menyadari semuanya. Ya menyadari tubuhnya, ya menyadari apa-apa yang di luar tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu agak mengalami kesulitan, tapi cobalah Bapak Ibu tetap berada pada posisi yang menyadari tubuh kita yang sedang duduk dan menyadari lingkungan sekitar kita yang mungkin suasananya sepi atau suasananya masih ramai. Coba disadari. Tugas kita itu hanya menyadari. Jangan memberikan sebuah komentar atau penilaian. Biarkan apa adanya dan cobalah untuk membiarkan apa adanya. Baik. Mari Bapak Ibu kita perhatikan, kita sadari nafas kita masing-masing.
nafas yang naik dan nafas yang turun. Ya, sadari Bapak Ibu nafasnya. Baik. Sekarang Bapak Ibu sadari yang menggerakkan nafas. Jadi dari menyadari nafas, meningkat menyadari yang menggerakkan nafas. Kita berlatih Bapak Ibu menyadari perbuatan Allah. Ini namanya tauhid af'al. Kita menyadari perbuatan Allah yang menggerakkan nafas kita. Baik. Kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Kemudian kita menyadari Allah yang menggerakkan tubuh kita. Kemudian kita menyadari Allah yang menggerakkan alam sekitar kita. Ada suara, ada suhu panas atau dingin. Kemudian kita menyadari Allah yang menggerakkan seluruh jagat raya atau alam semesta ini. Ibu menyadari alam tak terbatas. Baik Bapak Ibu, pertahankan menyadari Allah yang menggerakkan alam semesta ini. Baik Bapak Ibu, mari kita iringi dengan menyebut nama Allah
sambil terus menyadari alam semesta ini. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Usahakan kesadarannya tetap menyadari alam semesta, menyadari yang menggerakkan alam semesta, kemudian hati kita menyebut nafas masuk Allah, nafas keluar. Allah. Baik Bapak Ibu. Ketika pada kesadaran alam tak terbatas, ya, pada kesadaran Allah yang menguasai alam tak terbatas, ketika mendekat sedekat-dekatnya Bapak Ibu, ketika Allah itu pasrah sepasrah-pasrahnya, baik Bapak Ibu. Silahkan dilakukan terus, napas masuk napas keluar Allah. Di kesadaran Allah yang menggerakkan alam semesta. Kemudian ketika mendekat sedekat-dekatnya, ketika Allah pasrah, baik Bapak Ibu. Pertahankan kesadarannya dan pertahankan Allahnya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu terus lanjutkan dzikir nafasnya. Jangan sampai putus, diusahakan Allahnya. Meskipun latihan selesai, nanti Bapak Ibu tetap berzikir menyebut nama Allah. Allah dalam hati. Allah. Siaran ini akan saya tutup. Bapak Ibu silahkan melanjutkan untuk dzikir nafasnya. Mudah-mudahan manfaat.